Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan khususnya anak-anak, semoga kalian tetap dalam semangat menjalani hidup pemberian Tuhan dimanapun kalian berada ketika belajar, ketika bekerja. Dan mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan supaya kita dimampukan menjalani hidup pemberian Tuhan hari ini dengan baik. Kita akan bersaat teduh sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 14, ayatnya yang ke-9. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sumpah atau janji, seringkali kita mengatakan janji adalah utang, sumpah juga adalah utang. Maka berhati-hatilah ketika bersumpah, berhati-hatilah ketika berjanji. Kenapa? Karena ketika kita berjanji atau bersumpah mengandung konsekuensi yang besar bagi diri kita maupun bagi orang lain yang mendengar sumpah kita. Kenapa demikian? Karena biasanya janji atau sumpah itu diucapkan oleh kedua belah pihak. Atau tidak hanya sendiri, tetapi dua belah pihak, termasuk sendiri dengan Tuhan. Itu dua belah pihak. Maka yang harus kita lakukan bagaimanapun caranya, kita harus berusaha untuk menepati janji kita. Ya. Bagi yang muda, seringkali mungkin bagi yang muda yang sudah mulai berpacaran gitu ya, seringkali soal janji itu luar biasa ringan diucapkan. Saya nanti janji datang jam 7, tapi kenyataannya jam 7 lebih 15 menit, bahkan mungkin setengah 8. Apa yang terjadi? Ya ngomel-ngomel lah pasangannya kan gitu ya. Nah hati-hati makanya kalau mau serius membina hubungan ya harus menepati janji. Bukan hanya yang muda, bukan hanya yang pacaran, tapi kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam kehidupan keluarga juga demikian sama. Kita yang berkeluarga, kita yang bekerja, kita yang melakukan apapun, itu juga sama. Punya konsekuensi, punya tanggung jawab yang besar dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang harus kita renungkan bersama hari ini melalui firman Tuhan ini? Firman Tuhan bercerita tentang Herodes. Pasti Bapak Ibu, saudara dan anak tahu, Herodes waktu itu ia berjanji kepada salah satu anak dari istri-istrinya. Dan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes dengan mudah mengatakan sumpah untuk memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Kebetulan Herodias benci pada Yohanes Pembaptis. Maka disitulah Herodias berperan. Ingin menyingkirkan Yohanes Pembaptis melalui peristiwa itu. Maka apa yang terjadi? Karena kesembronoan Herodes, Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepalanya. Ia dengan sembarangan bersumpah dalam kondisi ketika ia tidak logik atau tidak logis dalam berpikir, karena hanya suka menikmati tarian barangkali erotis gitu ya, tarian erotisnya anak dari Herodias itu. Sedih memang. Tetapi apa yang terjadi? Ia telah mengangkat sumpahnya. Sebagai seorang raja, sumpah menjadi bagian yang sangat penting sebagai tindakan, sebagai jati diri, sebagai bentuk dari kekuasaan. Maka mau tidak mau, berat hatinya sebenarnya
Herodes tetap melakukan hal itu. Nah, ini adalah salah satu contoh perenungan bagi kita semua. Memang kalau kita ingin bersumpah atau berjanji, kita harus berpikir terlebih dahulu, merenung terlebih dahulu. Apakah saya bisa ya melakukannya? Apakah saya mampu untuk melakukan dan menepati janji atau sumpah saya di hadapan Allah? Apakah saya bisa melakukan dengan tanggung jawab? Baik itu janji ataupun sumpah. Hal ini penting, karena sekali lagi janji adalah hutang. Kalau kita belum bisa menepati dalam hidup kita, mari kita belajar untuk menguasai diri kita terlebih dahulu. Belajar untuk lebih melihat diri kita dan kemampuan kita. Supaya ketika nanti satu saat kita diajak untuk berjanji atau ditempatkan harus melakukan sumpah, jabatan misalnya, atau apapun itu, kita dengan legowo, kita dengan sukacita menjalaninya, sehingga orang akan melihat bahwa orang ini luar biasa. Ia adalah orang yang mau selalu bertanggung jawab terhadap perkataannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan anak-anak Tuhan, jika hari ini kalian sedang berjanji kepada seseorang, kepada pasangan, kepada suami, kepada istri, kepada siapapun, tanggung jawab dari janji itu harus kita tepati. Sehingga orang akan bahagia, orang akan melihat bagaimana kualitas iman kita dan kualitas diri kita. Tuhan memberkati. Amin.